Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Mei 2021. Hidup bersama Roh Kudus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 15 dan dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan bab 18 ayat 1. Dan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita yang mengaku seorang Kristen, seorang Katolik yang sudah dibaptis, mengklaim bahwa telah menerima Roh Kudus. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, seberapa besar kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Realitanya, kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Kita hidup dalam pimpinan kedagingan kita. Kita hidup menurut kemauan kita. Kita tak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita masih di dalam kebencian, dendam, amarah, dan juga sakit menyakiti. Kalau kita hidup di dalam roh, saudara-saudaraku, maka akan menghasilkan buah-buah roh itu sendiri. Apa buah-buah roh itu? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kita renungkan saudara-saudara Injil hari ini, maka orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup, saudara. Yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita berfungsi sebagai penolong untuk mengenal akan kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Jadi saudara-saudara, kita yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, masih di dalam kebencian, dendam, sakit hati, amarah, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidupnya. Yang kedua saudara, gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memuliakan Allah. Setiap dari kita yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya hidup kita untuk memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sebagai orang yang mengakui sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita telah hidup di dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup itu tercermin di dalam diri kita, di dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Perenungan hari ini ingin mengajak kita semua saudara-saudara untuk memahami dan mengerti akan peranan Roh Kudus yang diberikan Yesus di dalam hidup kita. Yesus menghendaki kita selalu hidup di dalam kebenaran, selalu bersama Dia, tetap setia dan taat menjalani hidup ini walau dalam kesulitan. Hiduplah dalam kebenaran dan memuliakan Allah
melalui hidup kita, saudara. Dan bukalah hati kita untuk Roh Kudus, agar kita senantiasa dipimpin dan dibimbing, sehingga kita mampu mengenal dan menjalankan kebenaran itu, dan mampu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh Yesus Tuhan kami, dalam pergolakan hidup ini yang penuh godaan dan kesulitan, sering kami tak mampu untuk menjalankannya. Kami mau membuka hati kami untuk dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, agar kami dimampukan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.